Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sepak bola, salam sliding. Halo slidingers, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan baik ya. Jangan lupa jaga iman, jaga imun, dan lakukan prokes dimanapun kalian berada. Pada tayangan Uncle Sliding kali ini, Uncle akan mengulas pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa antara Qatar melawan Portugal. Pertandingan ini adalah tergabung di grup A. Yuk langsung saja, tapi sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya agar dapat informasi terbaru dari Uncle. Let's go! Pertandingan antara Qatar melawan Portugal akan berlangsung di Stadion Naghierde, Stadion Hungaria. Tapi loh, kok ada Qatar, Uncle? Ya, Qatar yang menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 tahun depan diundang oleh Badan Federasi Sepak Bola Eropa (UEFA) untuk bergabung dan menambah pengalaman mereka. Qatar yang sekaligus sebagai juara Asia dimasukkan ke dalam grup A bersama juara Eropa, Portugal. Sebelumnya kita cek dulu ya jejak rekam 5 laga terakhir dari Qatar. Qatar di 5 pertandingan terakhir mengalami 3 kali menang saat di CONCACAF kemarin dan kalah melawan Amerika di pertandingan terakhir. Terakhir Qatar kalah melawan Serbia 4-0 di pekan lalu. Sedangkan Portugal di Piala Eropa lalu, Portugal menang melawan Hungaria 3-0, kalah melawan Jerman 2-4, dan seri melawan Perancis 2-2. Terakhir Portugal menang secara dramatis melawan Irlandia lewat 2 gol Ronaldo 2-1. Prediksi formasi dan starting lineup. Pelatih Qatar Felix Sanchez kali ini akan memaksimalkan laga pertandingan sekaligus menambah jam terbang pengalaman tim mereka. Di pertandingan terakhirnya saat melawan Serbia, Qatar bermain seperti tim amatiran dan terlalu bermain santai. Tentu saja saat melawan Portugal, Felix Sanchez mengevaluasi dan lebih mempersiapkan pertandingan kali ini. Pelatih Qatar asal Spanyol Felix Sanchez akan kembali menurunkan formasi terbaiknya yaitu 5-3-2. Posisi kiper akan menjadi milik Michel Barsam. 3 bek tengah diprediksi akan menjadi milik pemain terbaik Asia yang bermain di klub Al-Asad Aswan Safi Hernandez, yaitu Abdul Qadir Hassan, bek Bualim Kuki yang melakukan blunder di pertandingan kemarin, dan pemain kelahiran Irak Bassam Al-Rawi. Wingback kiri Ahmed Suhail dan wingback kanan cepat Pedro Miguel. 3 pemain di lini tengah Qatar adalah Karim Boudiaf, Abdul Aziz Hatem, dan Hassal Al-Hados. 2 penyerang duet maut Qatar yaitu akan diisi Akram Afif dan Almos Ali. Sedangkan pelatih Portugal Fernando Santos akan memainkan laga melawan Qatar untuk mendapatkan 3 poin kembali. Portugal yang akan bermain dengan materi terbaiknya akan mengejar lolos ke Piala Dunia 2022 lebih cepat. Caranya dengan memaksimalkan setiap pertandingan kualifikasi kali ini. Fernando Santos diperkirakan akan memainkan formasi 4-3-3. Di posisi kiper, Rui Patricio akan menjadi pilihan. 4 bek Portugal di mana duet bek tengah Ruben Dias dan Pepe akan kembali diturunkan. Di pertandingan lalu saat melawan Irlandia, keduanya kecolongan ya oleh gol Irlandia yang memang tampil sangat baik lewat serangan balik cepatnya. 3 lini tengah Portugal diperkirakan akan diisi oleh Bruno Fernandes, Bruno Silva, dan João Palhinha, pemain asal Sporting Lisbon. 3 lini depan Portugal tetap akan mengandalkan Diogo Jota di kiri, Cristiano Ronaldo di tengah, dan Rafa Silva di kanan. Catatan Uncle, Portugal yang di pekan lalu hampir kecolongan oleh Irlandia dan kalah 1-0, namun 2 gol magis Cristiano Ronaldo di menit ke-88 dan injury time lewat kepalanya membuat Portugal terhindar dari kekalahan pertamanya. Portugal yang memegang sebagai juara Eropa akan menghadapi juara Asia Qatar. Portugal diperkirakan akan mengambil inisiatif menyerang sejak awal. Portugal yang memiliki materi pemain yang lebih baik tidak akan kesulitan menguasai permainan. Namun yang jadi persoalan adalah bagaimana Portugal membongkar pertahanan tim lawan yang akan banyak memarkir pemainnya di lini pertahanan, sama saat melawan Irlandia. Portugal ketika itu hampir kehilangan akal untuk menembus ketatnya lini pertahanan Irlandia. Diperkirakan Qatar juga akan banyak menunggu pemain Portugal masuk ke sepertiga lapangan mereka dan baru melakukan pressing terhadap para pemain Portugal, terutama di lini sayap. Qatar juga tidak ingin membuang peluang dan memanfaatkan kesempatan mendapatkan pengalaman saat melawan Portugal dan akan bermain lebih serius. Ketika berhadapan dengan Serbia, 2 gol Serbia berasal dari kesalahan pemain belakang yang bermain blunder, dan gol cepat Serbia di menit pertama meruntuhkan moral pemain Qatar. Yang menarik adalah Portugal yang akan menguasai pertandingan harus mewaspadai serangan balik cepat milik Qatar lewat 3 pemain gelandangnya, Karim Boudiaf, Abdul Aziz Hatem, dan Hassal Al-Hados. Saat melawan Irlandia, Portugal sering terlambat kedodoran akan kecepatan pemain sayap Irlandia karena banyak pemain Portugal yang berada di lini pertahanan lawan dan terlambat kembali menutup jalur serangan balik Irlandia. Catatan Uncle berikutnya adalah CR7 yang memiliki jam terbang dan pengalaman yang tinggi. Diperkirakan akan mendapatkan pengawalan ketat dari pemain bek Qatar. Qatar tahu bahwa poros serangan Portugal akan berakhir di Cristiano Ronaldo. 3 bek tengah Qatar diperkirakan tidak akan membiarkan Ronaldo terlepas bebas. Prediksi Uncle,
Duel yang sebenarnya tidak menentukan bagi Qatar, mengingat Qatar sudah pasti lolos karena statusnya sebagai tuan rumah di Piala Dunia musim depan. Namun Qatar jelas tidak mau kehilangan muka sebagai status juara Asia. Selain itu, pelatih Felix Sanchez akan menganggap pertandingan ini layaknya final. Uncle prediksi duel akan berakhir dengan banyak gol, mengingat kedua tim menganut filosofis menyerang. Lini pertahanan Qatar juga tampaknya masih lebih mudah ditembus dibandingkan Irlandia. Namun Uncle melihat Qatar berpotensi menimbulkan kejutan di pertandingan kali ini. Mengingat Portugal belum kembali ke bentuk terbaiknya, di pertandingan terakhir Portugal harus bergantung pada aksi Cristiano Ronaldo di menit akhir. Terima kasih telah menyaksikan tayangan Uncle Sliding kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Uncle. Ditunggu ya untuk informasi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.